bahas ini adalah non-Yahudi, ya, jadi bukan orang Yahudi. Ini juga membuat mengapa tokoh ini menjadi sangat tidak lazim, ya, sudah wanita, kemudian dia bukan perempuan Yahudi. Nah, tetapi kita menyaksikan kitab Rut ini kitab yang sangat dominan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, begitu terasa, ya, begitu terasa dalam kitab Rut ini, ya. Tidak ada pertikaian, tidak ada konflik, ya, tidak ada apa ya, tidak ada nuansa-nuansa yang relasi yang minor, ya. Semua yang ditampilkan dalam kitab Rut ini secara relasi sangat indah, ya. Kiranya ini juga yang Tuhan anugerahkan kepada kalian semua di persekutuan STIS. Nah, adik-adik, Kak Vivi akan mengangkat satu ayat saja, yaitu kalimatnya Rut ketika Rut disuruh pulang oleh mertuanya Naomi karena ya karena menantu siapa? Menantunya Naomi yang satu sudah kembali ke bangsanya, kembali ke keluarganya. Lalu si Naomi menyuruh untuk Rut juga kembali ke keluarganya, kembali ke bangsanya, karena itu adalah daerahnya Rut, daerah Moab, ya. Tetapi Rut bersikeras tidak mau, dan inilah jawaban Rut. Ya, saya minta di sini ada Alfa, ya. Alfa, tolong bacakan ayat yang tertulis di PowerPoint. Oke Kak, Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Iya, adik-adik, ini sebuah apa ya, sebuah pernyataan yang lahir dari sebuah perubahan hidup yang signifikan, ya. Tidak kelihatan kalau si Rut ini perempuan Moab, kalau kita lihat dari jawabannya, ya. Sudah apa ya, nuansa Israelnya sudah berasa, ya, dalam kalimat ini, ya. Jadi Rut bersikeras menolak permintaan mertuanya, ya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ya, kalimat yang paling indah itu adalah bagian yang terakhir, ketika Rut memproklamasikan bahwa Allahnya Naomi adalah Allahnya Rut juga. Ya, ini sebuah perubahan iman yang drastis, ya. Tentu sebagai perempuan Moab, Rut awalnya tidak percaya kepada Yahweh, kepada Allah Israel. Ya, Moab punya banyak dewa, ya, dan tidak ada satupun di antaranya Yahweh yang mereka sembah. Jadi ketika Rut berkata, Allahmu lah Allahku, maka ini benar-benar sebuah pembaharuan dalam iman yang sangat luar biasa dialami oleh Rut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam konteks. Ya, kalau kita perhatikan kitab Rut pasal 1 ayat 1, di situ dituliskan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab,
untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kalau kita semua rajin membaca Perjanjian Lama, maka sebenarnya kelaparan yang terjadi di daerah Palestina atau di apa di tanah yang kemudian menjadi di tanah Israel, ya maaf, di tanah Israel ya. Kalau kita rajin membaca Perjanjian Lama atau rajin sekolah minggu atau rajin ke gereja mendengarkan khotbah-khotbah, kita tahu bahwa kelaparan di Israel itu bukan baru kali ini, ya, bukan baru masanya Rut, ya, tetapi kita juga lihat pada masa Abraham, pada masa Ishak, ya, Yakub. Jadi nampaknya memang ada apa ya, perubahan musim atau bagaimana ya yang membuat memang akan muncul musim kelaparan. Nah, tetapi karena ini adalah konteksnya zaman hakim-hakim, di mana kalau saya bacakan ya, hakim-hakim ayat terakhir, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau adik-adik pernah Bible study dari kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim itu nuansa kehidupan Israelnya itu uh, uh, apa ya, nuansa ketidaktaatan Israel itu kental sekali, ya. Jadi mereka berlaku tidak taat kepada Allah, sehingga akhirnya Allah menghukum mereka melalui bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Kemudian ketika hukumannya terasa begitu berat, maka Israel berseru kepada Allah, Israel berteriak kepada Allah, meminta pembebasan, meminta pelepasan, lalu kemudian Tuhan mengangkat hakim. Terus demikian sampai terakhir ya. Makin menuju pasal terakhir, makin buruk situasi Israel. Jadi ini konteks hakim-hakim. Jadi ketika muncul masa kelaparan, itu tidak semata-mata karena musim, tetapi karena hukuman dari Tuhan ya. Jadi Tuhan mengizinkan mereka mengalami kelaparan hebat. Dan yang sangat ironi kalau kita perhatikan, itu Naomi, suaminya dan kedua anak laki-lakinya itu mereka pergi ke Moab itu dari Bethlehem. Ya, Bethlehem itu artinya adalah rumah roti, ya, rumah roti. Jadi kota subur. Sebenarnya Bethlehem itu kota yang subur. Jadi ketika benar-benar mengalami kelaparan hebat, itu situasi yang sangat buruk yang mereka alami karena pemberontakan mereka kepada Allah. Nah, itulah yang membuat Naomi dan keluarganya pergi ke Moab ya untuk bertahan hidup. Jadi kisah Rut itu terjadi di zaman hakim-hakim. Nah, zaman hakim-hakim itu Israel itu sangat kontras dengan kisah Rut ya. Kehidupan Israel itu zaman hakim-hakim, Israel itu umat Tuhan. Tetapi Israel cenderung berpaut kepada Allah kafir ya. Sementara Rut dia seorang perempuan kafir ya. Moab itu perempuan kafir, tapi pada akhirnya dia berpaut kepada Tuhan. Ya, ini kata Tuhan huruf besar semua, itu terjemahan dari Yahweh ya. YHWH, Yahweh, Allah Israel. Jadi ini sebuah kondisi yang sangat kontras ya. Israel yang umat Tuhan berpautnya kepada Allah orang kafir, sementara Rut perempuan kafir berpautnya kepada Tuhan. Nah, kita mau coba melihat kenapa ya Rut bisa mengalami tanda kutip kenapa ya Rut mengalami pertobatan
ya. Maksudnya kenapa ya Ruth bisa percaya kepada Yahweh, kepada Allah Israel? Ya, kira-kira apa yang Tuhan pakai, ya? Bagaimana Tuhan mengerjakannya? Ya tentu yang namanya pertobatan itu pekerjaan Tuhan, ya. Rasul Paulus dalam kitab Korintus menuliskan akan hal itu. Bagian Rasul Paulus adalah menabur, tetapi pertobatan dan pertumbuhan itu adalah pekerjaan Allah. Tetapi siapa yang Tuhan pakai? Ya, sehingga Ruth akhirnya bisa percaya dan mengeluarkan kalimat yang sangat luar biasa. Allahmu, Allahku juga, ya. Nah, kita akan melihat pada bagian yang selanjutnya mengapa Ruth bisa tertarik. Nah, kalau adik-adik perhatikan, dan ini memang kecenderungan kebiasaan orang Israel, karena memang Tuhan memerintahkannya untuk mereka memperkatakan Taurat siang dan malam. Jadi Tuhan memang mendidik Israel untuk senantiasa mengkorelasikan segala yang dialami dalam kehidupannya dengan Tuhan. Ya, jadi Israel memang dididik Allah untuk senantiasa mengkoneksikan segala yang dialami dalam kehidupan juga dengan Yahweh dan memperkatakannya, ya. Dan nampaknya Naomi mengalami hal yang demikian, ya. Naomi punya kebiasaan bahwa apapun yang dia alami itu dia koneksikan dengan Tuhan, ya. Kalian bisa membaca misalnya Rut pasal 1 ayat 8. Saya minta tolong Purim untuk membaca Rut pasal 1 ayat 8 dan ayat 8 dan ayat 9. Baik, Kak. Rut pasal 1 ayat 8 sampai 9. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Iya, ya. Jadi kita melihat bagaimana Naomi itu mengkorelasikan, ya, segala sesuatu dan memperkatakan Tuhan, ya. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya, ya, ini Tuhan huruf besar, ya, berarti dia menggunakan istilah Yahweh, ya. Kemudian minta Purim, tolong kembali bacakan Rut 1 ayat 21. Mulai Rut 1 ayat 20 dan 21. Rut 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, saudara, itulah Israel, ya. Jadi mereka memang dididik Tuhan untuk senantiasa mengkorelasikan setiap apa yang mereka alami dalam hidupnya dengan Tuhan, ya. Jadi memperkatakan Tuhan itu adalah hal yang
memang lazim mereka lakukan, dan itu juga yang Ruth lakukan. Jadi saya bisa membayangkan kalau adik-adik perhatikan pasal 1 itu 10 tahun ya. Ketika kedua anaknya laki-laki itu menikah dengan Orpa dan Ruth, mereka hidup 10 tahun. Jadi adik-adik bayangkan 10 tahun Naomi hidup bersama dengan Orpa dan Ruth bersama dengan kedua anak laki-lakinya, ya, atau mungkin sempat juga dengan suaminya, ya. Jadi 10 tahun Naomi hidup bersama dengan Orpa dan dengan Ruth, dan kemungkinan besar, ya, dalam keseharian kehidupan mereka, kebiasaan inilah yang Naomi lakukan, ya. Dia selalu menyebut nama Tuhan, ya, baik ketika dia mengalami kepahitan, ya, atau ketika dia mengalami atau meminta untuk menantunya pulang, begitu ya. Dia selalu menyebut nama Yahweh, ya, nama Tuhan. Dan itu 10 tahun adik-adik. Ya, bayangkan kalau ada orang non-Kristen tinggal bersama dengan kita, ya, dan selama 10 tahun, dalam keseharian. Dan adik-adik perhatikan, pada masa itu belum ada wanita karier. Jadi ketika Naomi, Orpa, dan Ruth itu hidup bersama dalam satu rumah, itu benar-benar 10 tahun ya. Karena mereka kan tidak bekerja ya, yang bekerja biasanya laki-laki. Nah, 10 tahun, kalian bayangkan, mulai dari Ruth tidak mengenal Yahweh, dia nggak punya gambaran sama sekali tentang Allah Israel. Dia nggak punya gambaran sama sekali tentang nilai-nilai kehidupan umat Israel. Dia nggak punya sama sekali. Tetapi 10 tahun, ya, dia tinggal hidup bersama dengan Orpa dan juga dengan Naomi, dan dalam 10 tahun itu kemungkinan besar itulah kebiasaan Naomi. Apapun yang dia alami, dia mengkoneksikannya dengan Tuhan. Apapun yang dia alami, dia mengkorelasikannya dengan Tuhan dan memperkatakannya. Ya, misalnya kalau ada orang non-Kristen, ya, yang tinggal di dalam rumah kita 10 tahun, dan kita nggak bekerja, ya, kita benar-benar hidup bersama dengan dia, yang bekerja suami, ayah gitu ya. Nah, dalam 10 tahun itu setiap kali misalnya ada masalah gitu ya, ini saya ambil contoh aja gitu ya, kemudian kita mengatakan nggak bisa seperti itu mantuku begitu ya, karena Yahweh, nah itu ya, karena Yahweh mengajarkan dalam Taurat, nah itu ya, jadi uh, uh, cepat atau lambat 10 tahun itu waktu yang sangat cukup gitu ya, sangat-sangat cukup untuk nilai-nilai kerajaan Allah, ya, dan nama Tuhan Yahweh yang dikumandangkan terus-menerus itu nyerap, sehingga, dan kita juga melihat ya, kalau kita perhatikan ya, kenapa ya Naomi itu bisa, kenapa ya Orpa dan Ruth begitu sayang sama menantunya Naomi. Padahal kita tahu ya, sampai saat ini yang sering ribut kalau dalam sebuah keluarga besar adalah menantu perempuan sama mertua perempuan. Dan itu saya pikir bukan baru sekarang ya, pasti dari dulu itu ya. Menantu perempuan sama mertua perempuan itu biasanya kucok ya, kurang cocok atau ticok, tidak cocok begitu ya. Tetapi coba perhatikan ya, Orpa sayang banget sama Naomi, Ruth sayang banget sama Naomi. Itu kan bukan seperti simsalabim dapat begitu ya, enggak saudara. Ya, saya yakin sekali Naomi itu adalah seorang Israel yang benar-benar hidup di dalam tatanan nilai-nilai yang Allah ajarkan, sehingga hidupnya itu baik, ya, hidupnya penuh kasih, ya, dan itu dirasakan selama 10 tahun, ya. Saya bisa membayangkan Orpa, Ruth sebagai perempuan Moab yang mungkin ditindas di bangsanya,
yang mungkin dieksploitasi di bangsanya, mereka nggak menikmati itu dalam keluarga Naomi. Ya, jadi mereka merasakan dikasihi dengan tulus, mereka merasakan dihargai dengan tulus, ya sehingga akhirnya itu menumbuhkan juga kasih di hati Orpa dan Naomi kepada Orpa dan Ruth kepada Naomi. Ya, karena kitab suci menuliskan apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Jadi adik-adik, ini ada dua kombinasi yang sangat indah dari kehidupan seorang Naomi. Ya, pertama dia selalu mengkorelasikan hidupnya dengan Tuhan, Tuhan Israel, dan memperkatakannya. Sehingga itu pasti selama 10 tahun didengar oleh Orpa dan Ruth. Lalu yang kedua, kasihnya. Ya, sehingga itu membuat Orpa dan Naomi sebagai non-Israel, dia merasakan sebuah kehidupan yang sangat berbeda, dan itu Tuhan berkati. Ya, ada satu firman Tuhan yang sangat indah, itu di 1 Petrus 2. Ya, saya minta Sasya ya, Sasya tolong bacakan 1 Petrus 2. Maaf ya, sebentar ya. Ini soalnya tiba-tiba terpikir ya, tiba-tiba muncul di kepala saya. Saya lupa, yang milikilah cara hidup yang baik itu di mana ya? Ada yang tahu? Oh ya, 1 Petrus 2. Saya minta Sasya tolong bacakan 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, nampaknya ini yang dialami oleh Naomi, ya. Jadi Naomi itu kita tidak tahu ya apa yang dialami, tapi kita tahu cara hidupnya itu baik di tengah-tengah kedua perempuan Moab, yaitu Orpa dan Ruth, ya. Sehingga ini ada kalimat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi tetap yang membuat hati Orpa atau yang membuat hati Ruth berubah itu tetap Tuhan. Ya, karena tadi di 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan pada hari Ia melawat, ya. Jadi Tuhan. Tapi media yang Tuhan pakai adalah perbuatan baik Naomi. Ya, jadi adik-adik kita melihat betapa powerfulnya cara hidup Naomi yang selalu memperkatakan Tuhan dalam setiap aspek hidup, dan juga kasihnya yang sangat kuat. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Silakan PowerPoint yang berikut. Nah, Mahatma Gandhi ini seorang yang bernama Stanley Jones bertemu dengan Gandhi dan bertanya, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Jawab Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Katanya lagi. Ini perkataan Mahatma Gandhi, saudara. Jadi Mahatma Gandhi itu sangat tertarik dengan pengajaran Kristus, khususnya khotbah di bukit. Tetapi dia mendapat perlakuan yang berbeda dari orang-orang Inggris yang menjajah India pada waktu itu. Ya, karena orang Inggris itu sangat membedakan mereka dan orang India. Ya, sehingga itu tidak menyelesaikan sistem kasta yang berlaku di India. Ya, Mahatma Gandhi tidak melihat bahwa orang-orang Kristen
yang waktu itu menjajah India benar-benar hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sehingga di satu sisi Mahatma Gandhi sangat tertarik dengan ajaran Kristus, tapi dia tersandung. Ya, dan dia tidak mau menjadi Kristen gara-gara orang Kristen. Ya, jadi inilah yang sangat kontras dialami oleh Ruth ya. Jadi Tuhan memberkati apa ya? Kehidupan Naomi 10 tahun bersama Ruth. Naomi itu hidupnya sangat mengkorelasikan perkataannya dengan Tuhan, apapun yang dia alami, dia koneksikan dengan Tuhan dan itu dikatakan dan hidupnya itu baik. Ya, sehingga akhirnya membuat Orpa dan Ruth merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Dan itulah yang Tuhan pakai untuk akhirnya membawa Ruth menjadi orang yang percaya kepada Yahweh. Lanjut. Ya, dan kemudian dalam pasal-pasal berikutnya kita menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin Ruth bertemu dengan Boas ya. Boas ini sebenarnya orang yang memang berhak untuk menebus Naomi ya. Berhak untuk menebus Naomi, tapi dia pria kedua ya. Masih ada pria pertama yang tidak boleh dilewatkan. Nah, jadi Tuhan, ini ajaib adik-adik ya, memang itulah ya, kitab Rut itu, apa ya, kitab Rut itu bagaimana Tuhan sebagai sutradara tuh kelihatan sekali ya. Bagaimana ketika Ruth berinisiatif, Ruth itu orangnya rajin, bertanggung jawab ya, dan karena sayangnya sama Naomi, dia mau mencari bulir-bulir gandum lah ya untuk makan mereka. Dan luar biasanya Ruth kan orang baru ya. Ruth itu orang baru. Tapi ya kok bisa-bisanya ya dia sampai ke ladangnya Boas gitu. Ya, kayaknya kebetulan ya. Tapi tidak ada yang kebetulan di mata Tuhan. Jadi Tuhan yang memimpin dia sampai ke ladangnya Boas. Ternyata Boas adalah pria kedua yang berhak untuk menebus nama dari keluarga Naomi ya. Lalu di dalam pasal berikutnya kita melihat bagaimana Tuhan menggerakkan Boas ya untuk jatuh cinta sama Ruth ya. Karena Ruth itu orangnya penurut ya. Jadi ketika Naomi mertuanya memberikan nasihat, nanti kamu begini, dia ikuti benar ya. Dan Tuhan bekerja melalui ketundukan Ruth sehingga akhirnya membuat Boas jatuh cinta ya. Tetapi Boas ini seorang yang sangat apa ya, sangat menghargai hukum yang berlaku sehingga dia pergi ke pintu gerbang, yaitu biasa untuk tempat orang kalau mau memperoleh keputusan-keputusan penting pengadilan, hakim itu ya ada di sana. Nah, kemudian Boas pergi ke sana menjumpai pria pertama yang berhak menebusnya. Awalnya pria itu mau, tapi ketika Boas mengatakan, ya kamu juga harus mengambil Ruth, ternyata dia tidak mau, ya. Kemungkinan karena dia sudah berkeluarga, ya. Jadi akhirnya Boaslah yang menebus Ruth, ya. Jadi itu di awal kan Kak Vivi bilang ya, kitab Ruth ini kitab yang nuansa kebaikan itu kental, ya. Naomi yang baik, Ruth yang baik ya, Boas yang baik ya. Memang kalau kita mau belajar hidup baik, lihatlah kitab Ruth ini ya. Kitab yang damai begitu ya. Kitab yang sangat damai, penuh kasih, penuh kemurahan ya. Di tengah-tengah kondisi Allah sedang menghukum Israel. Jadi itulah indahnya menjadi umat Tuhan ya, sekalipun Tuhan sedang menghukum, tetapi kemurahan demi kemurahan tetap Tuhan anugerahkan. Ya, memang Tuhan itu
great is thy faithfulness ya. Kesetiaannya sangat hebat. Nah, dan sekarang kita akan melihat ya. Saya minta kembali Purim, tolong bacakan Rut pasal 4 ayat 17 dan 22. Kemudian saya minta Alfa untuk membacakan Matius 1 ayat 5. Rut pasal 4 ayat 17. Pasal 7 ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, dan mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ayat 22, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Ya, minta Alfa, Matius 1 ayat 5. Apakah ada Alfa? Matius 1 ayat 5. Kalau tidak ada Alfa, minta tolong Sasya. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Iya, jadi adik-adik luar biasa ya. Ternyata seorang perempuan asing, seorang perempuan Moab ya, itu berada di dalam rancangan keselamatan ilahi bagi umat manusia. Ya, ternyata Rut pada akhirnya Tuhan pakai menjadi nenek moyang Daud, ya, dan Daud adalah nenek moyang Yesus, ya. Dengan demikian Rut masuk sebagai nenek moyangnya Yesus, ya. Dalam Marta Rombonya Yesus, nama Rut ada di sana. Padahal Rut bukan perempuan Yahudi, tetapi Rut adalah perempuan asing, perempuan Moab yang Tuhan Tuhan selamatkan, ya, baik secara iman maupun secara secara kehidupan. Tuhan pakai Boas untuk menebus Rut, ya. Jadi anak daripada Rut dan Boas itu adalah nenek moyangnya Yesus, ya, nenek moyangnya Daud. Nah, apa yang kita pelajari kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah kisah Rut merupakan bukti bahwa sejak awal keselamatan Allah karyakan bagi segala bangsa, bukan hanya Israel. Ya, karena orang Israel itu sangat arogan, orang Israel itu sangat sombong. Mereka merasa bahwa keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi. Keselamatan itu hanya bagi orang Israel. Sebenarnya kalau mereka menerima kitab Rut, ya, dan memang mereka menerima kitab Rut, maka harusnya mereka menyadari bahwa sejak awal Tuhan sudah mendemonstrasikan bahwa keselamatan bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi segala bangsa. Selain Tuhan mengambil Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa, Tuhan masukkan seorang perempuan asing, perempuan Moab yang bernama Rut dalam silsilah Tuhan Yesus. Nah, apa yang bisa kita aplikasikan? Yang kita aplikasikan yang pertama, keselamatan adalah bagi semua orang, bukan hanya yang beragama Kristen. Persekutuan mahasiswa hadir di STIS itu juga bukan hanya bagi mahasiswa yang KTP-nya Kristen, bukan. Ya, kalau hanya bagi KTP-nya Kristen, itu gereja. Ya, gereja lokal itu bagi mereka yang KTP-nya Kristen, yang bergereja lokal. Ya, orang yang non-Kristen tidak berani masuk. Ya, tetapi persekutuan mahasiswa Kristen, walaupun gereja lokal dapat panggilan untuk bermisi, ya, gereja lokal punya panggilan untuk memberitakan kabar baik, ya.
Tapi persekutuan mahasiswa itu Tuhan hadirkan di kampus bukan hanya bagi mahasiswa Kristen. Ya, ini harus dicamkan baik-baik. Ya, betul bahwa yang paling gampang diajak adalah mahasiswa Kristen. Betul, saya setuju. Tapi tidak berarti pengurus tidak memikirkan yang lain. Setidaknya dalam doa-doa syafaat kalian, setidaknya dalam doa-doa pribadi kalian, ya setidaknya dalam program-program kelompok kecil, ya dibiasakan untuk mendoakan mahasiswa-mahasiswa yang non-Kristen. Siapa tahu di antara mereka ada root-root, ya. Siapa tahu, ya, ada root-root masa kini yang Tuhan mau pertobatkan dan Tuhan mau masukkan dalam sebagai warga kerajaan Allah, dan suatu saat root-root inilah kelak akan Tuhan pakai, ya, untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kiranya STIS persekutuannya juga punya ruang untuk mendoakan mereka yang dari non-Kristen. Ya, kemudian milikilah kebiasaan untuk bergaul dengan mereka, dan ketika bergaul biasakanlah menceritakan Tuhan yang terkoneksi dalam setiap aspek hidup. Ya, jadi kalau di rumah kami kan ada pembantu kami, ya pembantu kami itu non-Kristen, ya. Kalau misalnya dia suka cerita, oh, oh iya di kamar mandi itu kan, oh kenapa orang suka jatuh dan mati katanya di kamar mandi, karena di kamar mandi itu ada setannya begitu ya. Lalu saya bilang, Bu itu nggak benar, ya itu nggak benar. Tuhan itu maha hadir, Tuhan ada di mana-mana. Dan setan belum tentu ada di kamar mandi, tapi Tuhan pasti ada di kamar mandi karena Tuhan itu maha hadir gitu ya. Jadi dalam setiap percakapan ya saya coba memasukkan nilai-nilai Alkitab ya, walaupun saya mungkin belum sampai bicara tentang Yesus ya, tapi nilai-nilai tentang Alkitab ya saya coba sampaikan. Kalau dia ngomong yang bagi saya itu aneh ya, bagi saya itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, ya entah saya atau adik saya. Sebenarnya adik saya Timi lebih rajin dan adik saya itu Timi lebih berani dia ya, dia lebih berani. Misalnya enggak Bu, kalau di Alkitab gitu. Saya salut juga sama adik saya ya, ya seperti itu. Jadi biasakan menceritakan Tuhan yang terkoneksi dalam setiap aspek. Misalnya kalau kalian mengalami sedang berhasil hidupnya ya, ceritakan kepada mereka. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan membuat saya berhasil, nilai ujian saya baik begitu ya. Atau misalnya aduh saya gagal nih, ini Tuhan sedang mendidik saya nih karena saya kurang belajar dengan baik begitu ya. Jadi selalu menyebut nama Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak menyebut nama Yesus, tapi ketika kalimat Tuhan itu terucap dari kalimat kita, dari mulut kita, mereka sudah tahu koneksinya adalah kepada Kristus. Ya, jadi biasakan menceritakan Tuhan yang terkoneksi dalam setiap aspek hidup kita, baik ketika berhasil maupun ketika kita gagal. Sampaikan nilai-nilai Alkitab kepada teman-teman kita. Dan yang berikut adalah nyatakan kebenaran di dalam kasih. Ya, jadi milikilah kehidupan yang baik, ya. Apa ya? Milikilah perbuatan baik, ya. Sekalipun mungkin kalian disakiti, begitu ya. Seperti yang tadi 1 Petrus 2 ayat 12 kan menuliskan, sekalipun difitnah ya, sekalipun diperlakukan tidak baik, tapi milikilah cara hidup yang baik ya. Supaya nanti ketika Tuhan melawat mereka melalui perbuatan-perbuatan baik, ya Tuhan akan mempertobatkan mereka. Ya jadi adik-adik hidup di tengah-tengah Indonesia yang sangat fanatik ya, Islamnya sangat fanatik, maka tidak bisa tidak kita harus memperkuat perbuatan baik kita. Tapi perbuatan baik itu tidak berdiri sendiri ya. Perbuatan baik itu harus
dikerjakan bersama dengan kita rajin menceritakan tentang Tuhan, ya. Jadi apapun yang kita alami, biarlah Tuhan yang kita sampaikan, ya. Beberapa waktu yang lalu ya, Kak Vivi juga lupa tepatnya kapan, PMKJ minta Kak Vivi untuk sharing tentang kehidupan keluarga Kak Vivi. Kehidupan keluarga Vivi kalau dilihat dari kacamata manusia, itu kehidupan yang mungkin dianggap gagal, ya. Hidup dalam satu keluarga, mami yang lumpuh, kakaknya mami, inang tua yang juga udah udah pikun ya, jalan juga udah susah ya, mesti dipegang kalau enggak bisa jatuh begitu ya. Kemudian kedua adikku abnormal begitu ya. Nah, dari kacamata manusia nih hidup yang buruk banget ya, hidup yang orang menghindari lah ya kondisi keluarga seperti ini, atau mungkin orang akan berkata tidak ada masa depan begitu ya. Tapi dalam acara PMKJ itu Kak Vivi menceritakan bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita, bukan tentang saya, ya. Hidup ini tentang Tuhan. Jadi hal apa tentang Tuhan yang kami saksikan dalam kondisi keluarga yang mungkin di mata manusia buruk dan dihindari. Dan Kak Vivi ceritakan di dalam acara PMKJ itu bagaimana kami sangat menikmati ya Tuhan dalam keseharian kehidupan kami. Jadi adik-adik, mari kita saling mengingatkan ya, saling mendoakan supaya perbuatan baik kita itu tidak berdiri sendiri. Karena kalau perbuatan baik berdiri sendiri, orang non-Kristen pun ada yang baik begitu. Tapi padukan perbuatan baik kita dengan kebiasaan kita menceritakan tentang Tuhan. Ya, baik ketika kita susah maupun kita senang, Tuhan yang kita ceritakan. Ya, sehingga dua kombinasi itu yang didemonstrasikan oleh Naomi, itulah yang pada hari Tuhan melawat, Tuhan mempertobatkan Ruth, ya. Dan kiranya banyak Ruth yang sebenarnya, atau kalau Kak Vivi pakai istilah, banyak potensial Ruth ada di kampus kalian, banyak, ya. Uh, Kak Vivi mau sampaikan yang tidak seberani yang tadi ya, karena banyak atau enggak kan kita nggak tahu ya, tapi pasti ada lah ya, pasti adalah Ruth yang potensial Ruth di kampus kalian ya. Mereka yang bukan perempuan Kristen, mereka bukan pria Kristen, tapi mereka potensial Ruth ya, yang membutuhkan kehadiran anak-anak Tuhan yang rajin mempercakapkan tentang Tuhan melalui hidupnya, dan juga yang hidupnya baik. Sekalipun mungkin diperlakukan negatif, karena ya STIS saya tahu sangat fanatik Islamnya, ya mungkin kalian diperlakukan tidak adil, tidak apa-apa, ya tapi tetaplah miliki cara hidup yang baik, ya karena nanti Tuhan akan melawat, ya dan ketika Tuhan melawat mereka akan menjadi Ruth yang bertobat dan masuk dalam tubuh Kristus. Dan terakhir, Kak Vivi menuliskan kalimat ini. Ya, ini nyanyian sebenarnya ya, nyanyian. Let others see Jesus in us. Let others see Jesus in us. Keep telling the story. Be faithful and true. Let others see Jesus in us. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Ruth adalah perempuan kafir, tapi hidupnya menjadi hidup yang berpaut kepada Yahweh. Hidupnya menjadi hidup yang berpaut
kepada Allah Israel. Dan itu tidak terlepas dari kesaksian hidup seorang Naomi yang 10 tahun hidup bersama dengan Ruth, sehingga membuat Orpa dan Ruth menikmati sebuah kehidupan yang berbeda dengan yang mereka alami di bangsa-bangsa Moab, ya. Sehingga cara hidup yang berbeda itu menumbuhkan kerinduan di hati Ruth untuk bisa berbagian atau menjadi bagian dalam bangsanya Naomi, dalam Allahnya Naomi. Sehingga itulah yang tercetus 10 tahun kemudian ketika Naomi mendesak Ruth untuk kembali ke keluarganya, kembali ke bangsanya, kembali kepada Allahnya. Sebuah proklamasi iman lahir dari mulut Ruth bahwa bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ya Tuhan, kiranya kehadiran anak-anak Tuhan di STIS boleh seperti Naomi yang memiliki cara hidup yang sangat baik, memiliki cara hidup yang rajin memperkatakan tentang Tuhan, mengkoneksikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya, dan memiliki cara hidup yang baik, sekalipun diperlakukan tidak adil karena agama, tapi tetap baik. Sehingga kombinasi keep telling the story, menceritakan tentang Tuhan di dalam kehidupan keseharian dengan perbuatan baik yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan di persekutuan STIS ketika mereka bergaul, itu dilihat secara clear, dilihat secara jelas oleh orang-orang yang belum percaya. Sehingga potensial-potensial Ruth yang ada di kampus STIS, entah saat ini, entah 5 tahun kemudian, entah 10 tahun kemudian, entah 20 tahun kemudian, mereka terkenang akan cara hidup anak-anak Tuhan di kampus STIS. Maka pada hari Tuhan melawat mereka, mereka boleh menjadi percaya kepada Kristus, dan mereka boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tuhan, ini doa kami. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di kampus STIS. Bergandengan tangan, saling mendoakan, saling bercerita tentang Tuhan, dan saling menasehati untuk memiliki cara hidup yang baik, sehingga akan menghasilkan Ruth-Ruth di kemudian hari. Orang-orang yang beragama lain pada akhirnya bisa menjadi percaya kepada Kristus. Tuhan, ini harapan kami, ini kerinduan kami, karena keselamatan bukan hanya bagi mereka yang beragama Kristen. Persekutuan mahasiswa Tuhan hadirkan di kampus STIS bukan hanya yang bagi KTP Kristen saja, tetapi bagi semua mahasiswa yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang dialami oleh Naomi dan Ruth itu juga yang dialami oleh anak-anak Tuhan di kampus STIS dengan mereka yang belum beruntung mendengar tentang Yesus. Amin. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Vivi untuk pemberitaan firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Kalau bisa sedikit sharing, ketika tadi kita bahas, Kak Vivi bahas tentang aplikasi, tentang memiliki kebiasaan menceritakan Tuhan dalam tiap aspek hidup, jujur aku sendiri merasa tertegur gitu, karena mengingat terutama ketika kita dalam kehidupan kampus, ya kita juga aku sendiri merasa kadang ada rasa malu, takut, canggung bersama dengan teman-teman karena mayoritas berbeda gitu, beda agama, untuk kayak bahkan untuk membahas sesuatu yang berhubungan tentang Tuhan, itu kayak takut merasa canggung tadi, takut merasa kayak apa sih gitu, kita kan lagi ngumpul-ngumpul gini kok
tiba-tiba apa gitu kan. Padahal ya itu firman ini menguatkan kembali bagaimana kita, aku secara pribadi sebagai murid Tuhan, bagaimana aku harus berani untuk memperkatakan Tuhan dalam setiap aspek hidup, untuk teman-teman, tidak hanya ketika aku misalnya di sini berdiri, aku di tempat ini berbicara kepada teman-teman yang kita sesama orang-orang yang ikut persekutuan, sama-sama orang percaya, namun juga kepada orang-orang yang mungkin tidak percaya, mungkin yang di luar sana, mungkin orang-orang yang tidak peduli dengan firman. Namun menurut aku inilah tugas kita sebagai murid Tuhan, untuk memberkati orang-orang di luar sana, dan dengan ini juga Tuhan pakai kita sebagai alatnya. Oke. Baik teman-teman, saat ini kita akan masuk pada sesi doa syafaat. Aku persilahkan kepada Elsa untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk nyertamu hari ini. Kami bisa bangun di pagi hari, kami bisa memiliki kesehatan yang baru, kami bisa menghirup nafas kehidupan yang baru di pagi ini, dan bisa melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Ya Bapak, kami ingin bersyukur buat ibadah yang boleh berlangsung pada hari ini, dari awal hingga akhirnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami ingin berdoa untuk para pelayan yang sudah melayani di persekutuan Jumat hari ini, biar Engkau saja yang selalu berkati pelayanannya, agar bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga yang berdoa, ya Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Biarlah firman hari ini mengingatkan kembali bahwa sejak awal keselamatan Allah karyakan bagi segala bangsa, dan biarlah kami bisa seperti Ruth, bagaimana kami bisa memiliki kebiasaan untuk menceritakan tentang Tuhan yang terkoneksi dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah kami bisa mendoakan untuk teman-teman kami yang berbeda agama dan bisa menceritakannya tentang Tuhan. Ingin berdoa juga Bapak untuk Kak Vivi juga, Engkau berkati selalu pelayanannya, berikan Kak Vivi selalu kesehatan dalam keadaan seperti ini, dan juga lindungi Kak Vivi dan keluarga dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk minggu perkuliahan yang boleh berlangsung dan bisa berjalan dengan lancar. Biarlah proses kuliah ke depannya, baik mahasiswa maupun kampus, bisa sama-sama berupaya untuk memaksimalkan PJJ ini. Kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk pelaksanaan sensus penduduk 2020 yang boleh berlangsung sampai sekarang. Biarlah Engkau selalu sertai prosesnya dari awal hingga akhirnya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan untuk BPS sampai ke daerah-daerah, agar Tuhan memberi kekuatan dan juga perlindungan, sehingga sensus penduduk boleh berjalan dengan baik dan sukses. Kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk proses pemulihan bangsa Indonesia untuk menghadapi pandemi ini. Engkau tahu bagaimana kondisi masyarakat saat ini dalam memasuki new normal. Biarlah mereka yang tidak menerapkan protokol-protokol, biarlah Engkau sadarkan dan bisa lebih disiplin demi untuk kebaikan bersama. Berdoa juga ya Bapak untuk pemerintah agar bisa mengatur dan berhikmat dalam mengambil setiap keputusan demi keseimbangan negara. Bagi masyarakat juga yang harus tetap bekerja di luar rumah, Engkau berkati ya Tuhan setiap pekerjaannya, meskipun mereka harus memaksakan bekerja di luar dan tidak bisa bekerja di dalam rumah. Biarlah Engkau berikan selalu perlindungan, berkati selalu setiap pekerjaannya, dan jauhkan mereka dari penyakit yang sedang mewabah ini. Ingin berdoa ya Bapak untuk umat-umat Tuhan, biarlah semakin rindu dan mendekat kepadamu, dan selalu menyerahkan dan terus berharap hanya kepadamu, sehingga umat-umatmu tidak putus harapan, dan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Mungkin bagi mereka yang malas untuk beribadah, Engkau ketuk pintu hati mereka agar mereka bisa kembali kepadamu dan kembali memuji namamu.
Kami juga ingin berdoa untuk persekutuan Jumat minggu depan dengan tema Elisa, Sang Nabi Pendulum. Engkau tahu bagaimana kondisinya, kami harus melakukan ibadah ini meskipun hanya bisa melalui online, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan mempersiapkan segala sesuatunya dari jaringan dan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk pelayan dan juga pembicara nanti ya Bapak. Engkau berkati agar persekutuan Jumat minggu depan bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya hanya kepadamu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Mungkin sikap kami dalam berdoa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami saja ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Elsa. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan warta kepada Kak Astrid. Kami persilakan. Oke, salam teman-teman. Warta jemaat di PJ hari ini. Yang pertama untuk pelayan ibadah hari ini, untuk pembicaranya ada Kak Vivi, MC-nya ada Joyce 60, singernya Marta 61, pendoa syafaatnya ada Elsa 61. Untuk pelayanan hari ini, kami semua mengucapkan terima kasih. Next. Nah, mengajak teman-teman semua untuk kembali lagi bergabung di PJ Online minggu depan dengan tema Elia Sang Nabi Pendulum di jam yang sama dengan hari ini, jam 10.30 WIB, dan pembicaranya ada Kak Venov. Untuk link ibadahnya sama juga kayak yang di hari ini di bit.ly/PJ Online STS. Jangan lupa untuk ajak teman-temannya semua juga ya untuk ikut di PJ minggu depan. Nah, untuk teman-teman juga boleh untuk mengisi form evaluasi PJ hari ini di link bit.ly/evaluasi PJ online. Next. Terus warta selanjutnya untuk yang berulang tahun di 1 minggu ini. Yang pertama ada Keral, yang kedua ada Marvella, ada Laurenzia, ada Monica 60, ada Paulina, ada Prido, ada Pidi, ada Monica 59, ada Handi, dan juga ada Paulus. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun. Kepada singer, mari kita semua sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kepada singer dipersilakan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Carol, padamu Vela, padamu Laurenzia, padamu Monica, padamu Paulina, padamu Prido, padamu Pidi, padamu Monica, padamu Handi, padamu Paulus. Selamat ulang tahun. Oke, demikian warta hari ini. Kembali kepada MC. Baik, terima kasih untuk wartanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan penuh kasih yang menyatakan kesetiaannya dalam hidup Ruth dan juga hidup kita. Mari meresponi kebaikan Tuhan untuk setia melayani Dia. Mari teguhkan komitmen kita dalam hidup mengiring Yesus lewat lagu ini. Nyanyikan, tiada lebih indah ku melayani Yesus.
yang lebih indah ku melayani Yesus. Walau ku marah dan sukar jalannya, akan aku mundur selalu berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Indah dalamku, rela aku tinggalkan, kasih dalamku, rela ku lepaskan, asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Kami minta Kak Vivi untuk menutup ibadah kita dalam doa. Terpujilah Allah yang telah mengaruniakan kesempatan untuk kami beribadah pada siang hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini manusia yang sangat lemah, manusia yang gampang gagal mengasihi, gampang gagal mentaati Tuhan. Tetapi Engkau sudah berfirman kepada kami berdoa kiranya bukan hanya firman saja yang Kau sampaikan kepada kami, tetapi yang jauh lebih penting bagi kami adalah Tuhan anugerahkan kesanggupan untuk kami menghidupinya. Tuhan, inilah permohonan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami dengan kesanggupan untuk menjalani hidup yang memperkatakan Tuhan dan juga hidup dengan cara hidup yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Kak Vivi. Baik, ibadah telah selesai. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih ya. Selain